alhamdulillah negatif. Waktu saya berdiri di sini, tiba-tiba saya teringat Kang Marzuki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mantan kepala sekolah kita, bendahara BBM, ya sahabat baik kita semua yang telah mendahului. Kita doakan mudah-mudahan diterima amalnya, diampuni semua kesalahannya, dan ditempatkan pada tempat yang terpuji. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa la. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, di penggalangan dana malah koyo layatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan apa-apa Bapak Ibu, karena di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang diulang-ulang, sama persis permulaannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ada, Ankabut ada. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya mau mengutip yang Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maka dipun presani di rumah ada dawuhipun Allah, semua orang itu pasti akan kembali, akan meninggal. Tapi sebelum meninggal, nah ini yang menarik di Al-Anbiya itu Bapak Ibu, wa nabluukum bisyarri wal khairi, kami akan mengujimu dengan 2 hal. 1 asar, yang kedua al-khair. Jadi ujian itu ada 2, keburukan dan kebaikan. Kita seringkali merasa ujian itu sing bangsa angel, proposalnya hilang, ngangkatnya hilang. Tidak selalu itu Pak yang namanya ujian. Kadang-kadang ujian itu justru nikmat. Ketika orang mengalami mobilitas vertikal, ketika orang mendapatkan posisi misalnya, kan banyak yang kemudian tertangkap tangan, yang kemudian jadi tersangka, ya gitu Pak. Justru ketika mendapatkan amanah, ketika mendapatkan kebaikan. Itu ada kok teman saya itu yang dulu prihatin, bahasan pun sukses. Gila, bahasan pun sukses. Niku koyo-koyo harap saling seringan. Apa Bapak Ibu? Waktu prihatin niku wah setia Pak. Bahasan pun dadi wong sukses. Apa le ngendika pripun Pak? Bisik-bisik dengan saya. Karena orang seberang kan lebih terbuka. Beliau mengatakan begini, Kang, bojoku kok saiki ketok eli ya. Pripun Bu? Bahasan pun sukses. Isa-isane le ngendika ngoten niku kok bojoku saiki ketok eli ya. Nah karena itu teman baik Pak, saya kan harus jujur. Dia bilang ketoknya ya, oh ya. Ini pasti. Tapi biar fair Pak, biar adil, saya kemudian matur kepada beliau, ning sing mundhak elek ki ora mung bojomu. Sampai gini loh Pak, kita ini merasa hebat, merasa lalu melihat orang lain di bawah kita. Padahal sebetulnya kita juga mengalami perubahan, tambah tua, kita tambah boten cetrok. Gitu. Mas Pur itu nom-nomane wah gagah ganteng. Bahasan pun tuh, golek jenggote sing ireng kok angel. Masker. Terus jadi memang nikmat itu kadang-kadang itulah yang disebut orang tua kita dulu ngendika seneng ki gendong lali. Gitu Pak. Kadang orang itu lupa justru ketika diuji dengan kenikmatan.
Seperti kita ketika nggak ada musibah, nggak ada apa ya Pak, nggak ada pandemi, wah, kita merasa nggak ada apa-apa. Begitu sedikit saja ada pandemi terasa sekali. Nah karena itu catatannya Bapak Ibu bahwa hidup itu akan selalu mendapatkan ujian. Karena Quran ngendika begitu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahkan kalau di Al-Baqarah 155 itu wala nabluwannakum, boten nabluukum. Kalau wa nabluukum itu kan cuma berita biasa, kami akan mengujimu. Tapi kalau Al-Baqarah 155 itu wala nabluwannakum, penguatnya itu sampai 2 Pak. Ada lam takkid, juga ada non taukid. Jadi ada 2 yang menyangankan. Dulu almarhum Pak Jin kalau menerjemahkan ayat yang pakai penguatnya sampai 2 kali, itu ngendika aja sungguh niscaya pasti. Saking ingin memastikan, Allah nanti kok mesti kok menjadikan ini diuji. Dan ujiannya ada 2 bentuk itu Pak, kekurangan atau kelebihan, asar atau al-khair. Tetapi apapun ujian kita, jangan pernah lupa wa ilaina turja'un. Apapun itu nanti kembalinya ya kepada Allah. Nah karena itu Bapak Ibu, awake dhewe itu sok boten seimbang. Tidak seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Kenapa saya matur tidak seimbang Bapak Ibu? Coba untuk sukses di dunia, panjenengan di sekolah pirang tahun? 12 pun muncul. Nggih to, SD 6. Gitu. SMP SMA 6, 12 tambah S1 misalnya petang tahun gitu, pinten? 16 tambah S2, tambah itu hanya untuk sukses di dunia. Sing mangke aja ditinggal. Kita di dunia yang mau kita tinggal itu untuk sukses. Ini kuliah usaha, le sekolah, wis bayar, nganggo tes, diuji, wah pun pernah. Itu hanya untuk enak sukses di dunia. Pertanyaannya, terus sehingga persiapan sukses di akhirat yang abadi itu berapa lama? Coba dihitung. Nek bangun siwon kuliah pengajian pedak nopo Pak Ketua? Malam Rebu. Pirang jam? 1 jam. Wis seminggu pisan, meng 1 jam. Terus orang nganggo ujian, orang bayar, ngantuk ya oleh snack, terus kerep pamit. Wah, niku kepengin akhirat. Maka betul kalau disindir oleh Allah, am-hasibtum an tadkhulul jannah. Gitu Pak. Dalam Al-Quran dipungendikaken dening Allah, am-hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jaahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum melihat betul mana yang tenanan, yang bersungguh-sungguh dan yang bersabar di antaramu. Dalam tafsir dipunerangaken, am hasibtum, am itu istifham ingkari. Niku nek cara pelajaran teng sanawiyah diterangke ngoten. Am itu istifham ingkari. Maksudnya apa? Pertanyaan. Tetapi maknanya mengingkari. Jadi sebetulnya maksudnya tidak bertanya. Nek ngelekke. Gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Itu kan makna letternya. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Kalau di dalam tafsir diterangkan karena itu istifham ingkari. Maka maknanya sebetulnya bukan apakah kamu mengira akan masuk surga. Sebab apa Bapak Ibu? Rupanya Allah itu paham benar. Banyak manusia itu yang GR Pak. Napa GR Bu? Kegedean rumangsa. Ya insya Allah kaya awake dhewe ini swarga. Nah itu kan GR Pak. GR kepala sekolah madrasah. Waranting. Waranting. Pemenang ketua PDM.
Wah, itu toh. Kadang-kadang kita ini rumongso, nek dibandingke karo Iwa Tengen ya lumayan aku. Kira-kira gitu, Pak. Sehingga kita ini sudah merasa layak untuk mendapatkan surga. Maka di ayat itu diponen-ponakan, amhase betul mah tatu jannah. Oh, surga. Ngiro, ngaten kira-kira. Jangan mengira kamu itu akan masuk surga, kamu urung cetha tenanan kok. Urung cetha sabar tenan apa ora? Ana nek proposale di pola pisan orang ngejokke meneh. Ngejokke malih, Pak. Seperti janjinya Lanjutmu tadi itu loh. Itu kan baru pertama, ngejokke malih, Pak. Wong ora ngejokke diparingi ya, Pak. Apalagi UMY tadi ngendikake UMY. Jadi BPH sampun ngendika saiki dibatasi maksimal 10. Niku ora BPH. Nek rektor mboten nonton batas. Mangke nek garis wan nyuwun rektor ngoten lho Pak maksud kula. Didereke BPH. Oke, Pak. Jadi Pak, mari kita tunjukkan kesungguhan kita. Saya senang sekali tadi diberi cerita ini muridnya sekian. Kita mau bangun ini sudah ada grand design. Itu menunjukkan kesungguhan. Tinggal satu lagi. Kita tunjukkan kesabaran kita dalam berproses. Ini mboten gampang, kadang-kadang dodok-dodok kan bukake. Ya ngoten ta, Pak? Nggih. Ketoke wonten sedulur sing kenthel, bahasa disowani ming maklekeni. Metune sithik. Mboten apa-apa. Esuk parani malih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa saya ingin memulainya dari sini? Mari kita paling boten kalau tuntunan laporan itu jelas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sing jenenge akhirat itu lebih utama dari dunia. Nek gandeng sing cedhak niku dunya. Makanya sing diurus niku biasane dunya. Nek donga ya nyuwun dunya. Nek nggih pun semua hampir urusan kita ini urusan dunia. Nah, lalu untuk menyiapkan akhiratnya itu seberapa gitu Pak? Tadi saya matur lek ngaji pada malam Rebo tak jan. Nah, ngoten kok nyuwun akhirat sing kepenak. Iya toh, Pak? Oleh karena itu mari kita mulai untuk introspeksi Bapak Ibu. Janjane. Ya Pak ya, janjane. Nanti kalau ditanya malaikat, apa amalan utama kita yang bisa menyelamatkan kita kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang menurut saya harus di cara akreditasi ini kok membuat evaluasi diri. Ngerti Pak? Kage EDF. Kita bikin evaluasi diri. Saderenge mangke dievaluasi kali asesor. Asesor nek teng akhirat niku asesore malaikat deh. Ah, mau malaikat ora iso diapusi. Ah nek peng asesor nggih Pak Pur, nek asesor akreditasi iso dirembuki. Nek malaikat niku mboten iso dirembuki. Betul-betul berdasarkan fakta-fakta otentik. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita tunjukkan kesungguhan dan kesabaran kita itu supaya apa Pak? Kita layak untuk mendapatkan surganya. Nah, karena apa Pak? Kalau di akhirat itu mboten iso bali. Oh, kurang. Tambahi mboten iso, nek akreditasi kan iso. Tambahi berkas, tambahi kaget. Tapi kalau sudah terlanjur ditungani, sudah terlanjur masuk ke alam akhirat, kita tidak bisa balik kanan Pak. Tidak bisa. Pun terus bablas, nek entuk apik nggih apik, nek entuk rapote elek nggih pun ukut. Kecuali ada anak soleh yang bisa mendoakan, gitu waladun sholihun ya. Soalnya sekolah itu ngefek, jadi ngerti karo wong tua. Soalnya saat ini kata bocah sing do sukses-sukses itu ora ngerti karo wong tua. Saya itu dikelui banyak orang.
Orang tuanya sakit, mboten iso mulih, soalnya nyambut gawe. Tapi pernah saya sangat kagum waktu ngaji di Masjid Besar Kauman. Itu saya diceritani oleh takmirnya, Kang, beliau ini istimewa. Karena ada juga takmir yang lain yang duduk di situ. Iya kan? Beliau keluar dari PNS. Sengaja keluar dari PNS untuk merawat ibunya. Top apa? Karena belum pensiun, Pak. Karena ingin berbakti kepada orang tua, boten ping ndongake. Bahkan karena nggak mungkin, ya sudah keluar aja saya. Niku keluar dari ASN untuk khusus mendampingi ibunya, merawat ibunya. Saya ingin berbakti kepada ibu saya. Wah, luar biasa. Nah, ibu sing angel kaya ngoten niku lho, Pak. Itu yang namanya tenanan, Pak. Dan kalau yang seperti itu diparingi swarga, kira-kira kok nggih layak nggih, Pak. Iya, mung karo ibune mboten ping ndongake, niku merawat dengan tangannya sendiri sampai akhir hayatnya. Saya juga pernah malu, Pak, ngaji. Arwah waktu itu, Pak, di Bontang. Jadi di Bontang itu ada masjid yang dikelola oleh perusahaan, ini beberapa itu, lalu kita biasanya keliling. Nah, di sebuah masjid yang sangat bagus, itu di sebelah saya ada kiai sepuh, Pak. Ada kiai sepuh itu yang nyuwun pangapunten, sudah invalid, Pak. Le salat pun kangen lah, le ngadeg pun gruya-gruyu. Tapi begitu selesai sholat, saya selesai ngaji, kemudian imamnya ndongeng, Pak, nyuwun donga. Pak Ustaz, beliau ini selalu kalau ada tamu, ada penceramah, selalu nyuwun donga. Dongane napa, Bu? Beliau ini ternyata dulu karyawan di perusahaan itu, sudah sepuh, sudah pensiun, dan sudah operasi otak 5 kali, Pak. Jadi operasi otak itu sampai 5 kali. Jadi rupanya dari gerakan tidak sempurna, gruya-gruyu, itu efek dari operasinya. Nyuwun didongake napa? Minta didoakan supaya sebelum meninggal sudah bisa menghafalkan Al-Quran, pun pensiunan, sudah operasi otak 5 kali. Kok isih nyuwun didongake muga-muga saderenge dipundhut itu sudah hafal Al-Quran. MTS targetnya pinten, Pak, kepala? Le ngapalke Quran targetnya pinten ya MTS? Minimal 1 juz. Niku muridé. Nek gurune. Lho sebab ngaten Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini nyuruh orang lain ngapalke sinau, ning sing tuwa ora tau sinau. Sing tuwa ora tau ngapalke, ngoten niku lho, Bu. Betul. Gitu, Bu. Kadang-kadang gitu loh kita ini. Gitu. Orang nyonton nih. Nah, beliau itu, Pak, selalu minta didoakan supaya sebelum sedo itu sudah hafal Al-Quran. Padahal operasi otak ping 5 itu kan nopo keinginan ya, semangat yang soal makin tekan nopo mboten tekan urusan lain. Ning pun niat, Pak, pun semangat. Nah, itu kadang-kadang niat mboten ono. Sing penting ki ora hafal ya. Diamalke, pripun ya arep ngapalke nek ora. Napa arep ngamalke nek ora ngerti ki ora apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kesungguhan itu kita tunjukkan. Dan yang hebat sekali, nah ini tuh contoh orang yang sangat bersungguh-sungguh. Rumah beliau itu kados ngaten menika di toko itu, Pak. Ini masjidnya, di toko itu hanya keletan. Nah, apa yang membuat saya malu, Pak? Pak Imam itu dongeng. Ustaz, saya banyak belajar dari beliau ini. Sudah sepuh, Pak. Terus budi, Ustaz. Beliau ini waktu gerak, jadi sebelum dioperasi sampai 5 kali, itu kan sampai nggak bisa jalan, nggak, Pak? Tapi saking kepenginnya jamaah, itu dari rumahnya sampai ke masjid untuk sholat 5 waktu, karena sudah pensiun, gitu. Berangkat, Pak, sampai lututnya
terluka. Kulo niku mulai isin, Pak. Kulo dereng tau berangkat ke masjid. Bapak Ibu sampun nate? Wong akeh masuk angin sithik kowe pamit to. Nggih ta, Pak? Akeh udan sithik, wah udan ning omah wae. Ngoten to. Tapi itu udah untuk ke masjid nyebrang ya meskipun hanya, tapi Kiai Sepuh berangkat sampai di dongengke itu kaki-kakinya, dengkulnya itu Pak, lututnya terluka. Saya bilang wah biasa. Jadi mulai ngaji niku mboten kok jamaah sing entuk ilmu saking kula, malah kula sing diparingi ilmu saking jamaah. Siji le semangat ngapake Quran, sing ping pindho le semangat jamaah. Kira-kira nek keluarga Muhammadiyah ngoten niku top tenan. Ya itu yang menunjukkan kesungguhan dan kesabaran kita dalam beramal. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 34 mengikuti presasi, Kiai Dahlan punya resep yang luar biasa. Waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Waladina yaknizuna dzahaba, orang yang menyimpan emas, wal fiddata dan perak. Kemudian cara biyen kan sing dienggo simpenan kan emas perak nih Pak. Itu menunjukkan adalah sesuatu yang berharga. Nek saniki nggih deposito atau apa nggih. Pokoknya sesuatu yang disimpan. Orang yang menyimpan emas dan perak, sesuatu yang berharga itu kalau hanya disimpan, wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak diinfakkan, dikeluarkan fi sabilillah. Ngendikane Allah napa Pak? Babasyirhum, beri kabar gembira dia bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Itu bahasanya kan nek cara wae dhewe ngarani satir. Kabar gembira kok adab yang pedih. Niku nek cara Bantul le terjemahke ditenono. Ngaten. Awas gitu toh Pak. Kalau barang yang berharga, rizki yang sudah diberikan kepada kita itu hanya disimpan, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, dalam bentuk apapun, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Luar biasa. Nah, Kiai Dahlan menafsirkan ayat itu bagaimana Bu? Umumnya ayat ini sebagai ayat kewajiban zakat Pak. Itu ayat yang biasanya dipakai dalil untuk menguatkan kewajiban zakat. Tetapi Kiai Dahlan boten ngaten. Kiai Dahlan menafsirkan ayat ini dengan begini Bapak Ibu. Carilah harta yang halal sekuat tenaga. Gunakan untuk dirimu dan keluargamu secukupnya. Selebihnya belanjakan di jalan Allah. Sederhana, tapi ini rumus yang menurut saya keren. Kerennya apa Pak? Keluarga Muhammadiyah nyambut gawe itu mumpung tenan. Pemenang ada di direktur, di manajer, fine, ya gitu loh. Kita bekerja sungguh-sungguh Pak. Fine tenan, yang optimal. Karena itu perintah. Kita harus sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. Tapi nanti kalau sudah dapat Pak, yang kita gunakan untuk diri dan keluarga itu secukupnya. Dalam tanda petik, secukupnya itu memang relatif. Tapi coba bertanya kepada hati nurani, niki sudah berlebihan atau tidak? Niku hati nurani iso jawab kok Pak. Secukupnya. Selebihnya dibelanjakan, diinfakkan fisabilillah, di jalan Allah. Termasuk membantu MTS ini adalah fisabilillah. Mungkin Bapak Ibu selama ini orang tua kita atau guru-guru kita itu nasihatnya keliru. Nek ben sukses, yo sing gemi, setiti, ngati-ati. Nah, nyelengi sing akeh kan menyimpan. Dalam bahasa Jawa, menyimpan, menabung itu kan nyelengi nggih Bu. Saya pernah tanya teman
guru bahasa Jawa. Nyelengi iki akar katane apa to? Celeng. Berarti nyelengi niku kaya jenengan lho sing ngendika dadi kula lho nggih. Saya pernah tanya teman dokter hewan, perilaku celeng itu seperti apa? Kok orang yang menyimpan itu disebut nyelengi? Dan yang menarik Bapak Ibu, di Kalimantan tabungan itu ya disebut celengan, Mbak. Di Sumatera itu di beberapa tempat tuh ya namanya celengan. Padahal gambar jago, gambar gajah, gambar kuda, tapi tetap disebut celengan. Katanya ada teman dokter hewan, apa tuh ciri perilaku celeng itu? Kata teman gini loh Mas, celeng itu, ngerti celeng itu, babi hutan, itu kalau makan, itu makanannya di nopo, di kelompok kayaknya tangan nopo sikile sing arep kelompok-kelompok nek pun kelompoknya mapun dan kali celeng iki terus diuyui, makanannya itu dikencingi supaya apa Pak? Supaya tidak diganggu yang lain. Jadi dia ingin menyimpan dan mengamankan untuk dirinya sendiri. Oh pantes, makanya kalau orang yang suka menyimpan itu disebut makanya tadi Allah ngendika nek mek disimpen babasirhum bi'adzabin alim. Titenono mboten berkah. Tapi apa yang akan menemani kita sampai ke akhirat yaitu yang sudah kita belanjakan. Maka Bapak Ibu pernah suatu ketika saya ditanya oleh kiai saya, "Leh, kowe udah seneng dunia ora? Udah seneng bondo ora?" Kami nggak bisa jawab. Karena merasa serba salah Bu, nek arep jawab ora nyatane seneng. Nek seneng kok sing takon kiai. Kami diam agak lama. Lalu kiai itu jawabnya begini, nek aku seneng karo duit, karo dunya, karo bondo iki aku seneng. Awalnya nanya kek bondo iki ngoten niku kiai ini rada beling. Masa kira seneng le? Wah, aku seneng kok. Ngoten niku Pak Kiai. Terus diteruskan begini. Mulane nek seneng, ya aja tok tinggal ning dunya. Tok gowo nganti tekan akhirat. Wis ngerti to? Carane nggawa tekan akhirat. Ngoten niku. Kami baru paham. Oh, maksudnya yaitu karena kalau kita nanti meninggal, semua yang mengantarkan kita itu balik kanan, termasuk keluarga, kekayaan. Yang ikut kita apa siji? Amale. Nah itulah mudah-mudahan itu menjadi amal kita berapapun yang akan Bapak Ibu sumbangkan. Mudah-mudahan itu menjadi amal. Amin. Tadi Pak Sahari sampun ngendika, sing penting ditulis sing gede. Meskipun nominalnya cilik, tolong makin ditulis sing gede. Kita tulisannya gede kan. Nah, paling ora pun niat gitu. Sandiki tulisannya esok nominalnya gede. Alhamdulillah insyaallah. Atau begini Pak. Jadi ini ganjarannya nek infak niku sing gede nek pas poso. Jenengan nulis sakniki ning mangke diparingke pas Ramadan. Boleh nggih Pak Kepala? Boleh. Mangke ben ganjarane berlipat-lipat Bu. Makanya bakul ini mesti hitungan loh. Ngono-ngono itu yang namanya pendekatan tijarah dalam beragama, pendekatan bisnis, pendekatan dagang. Ndak apa-apa boleh. Ning nek luweh makome luweh dhuwur nggih pun boten hitung-hitungan. Pun ikhlas kabeh niku semata-mata lillahi. Insyaallah kalau semuanya lillah, apa yang akan menjadi niatan kita pasti akan sampai yang nggak ada ceritanya. Kita bangun masjid, bangun sekolah, mangkrak, semua dan ceritanya. Gini masalah ini itu cepat apa rada suwe, itu tergantung kita. Kalau bareng-bareng berapapun nggak disongko, itu pasti bareng-bareng enteng. Saya masih ingat waktu istri saya jadi kepala sekolah Anyaran, ditawani lemah
sekian ribu yang sekarang dipakai untuk masjid multifungsi yang sedang dibangun. Itu untuk masjid saja anggarannya 17 Pak. Ning gak itu separuh, gak itu ngisor tok. Bener-bener kok semangat kalau anggarannya 17 M. Ya, tanah yang dulu dipakai untuk sekarang untuk masjid itu ditawake. Padahal kepala sekolah anyaran dan waktu ganti dari kepala sekolah sebelumnya mboten ditinggali tabungan. Sisanya nggak ada. Wah, sing bayar nganggo nopo? Satu-satunya adalah oleh utangan. Tang sana sini, lalu ada family di Jakarta yang duitnya banyak, sowan matur kalau SMP ditawari tanah, mepet kalau tidak dibeli, nanti kalau lepas sama orang kan tidak bisa dapat di situ lagi Pak. Akhirnya pun singkat cerita dipinjami sekian ratus juta pada waktu itu. Setiap bulan ngangsur 20 juta. Niku ageng ngangsur pisan. Niku waktu Ramadan beliau WA, "Le, aku harap silaturahmi ning nggonmu. Aku pengen ngaturke surat." Kula kali ibune pun deg-degan. Wah, nagih bayaran ngoten to nggih Bu. Nah, SMP ra duwe duit ya pripun carane. Ternyata apa Bapak Ibu? Ke rumah itu menyampaikan surat wakaf. Dianggap lunas. Cobi Pak. Padahal baru ngangsur sekali. Hal yang seperti itu yang disebut min haitsu la yahtasib. Coba tadi pengajian belum dimulai saja sudah 10 juta, 10 juta, 25 juta. Apa malah nek mangke bar ngaji. Ketua ranting piro, Pak piro, rampung, cepet insyaallah. Nah, karena itu Bapak Ibu mohon diisi tadi pesan Pak Ketua PDM ditulis yang besar. Dereng iso besar nominalnya paling boten lebih besar tulisannya. Ngeyem-yemi panitia tulis yang besar. Mudah-mudahan itu menjadi amal syariah kita semua dan bahkan mudah-mudahan menerangi kubur kita. Kula mbasan pun tuwon niku anggere layan kepengen apa Pak? Ora kok mergo kelangan sedulur. Ning mergo mbayar ulo. Nyopo ngoten niku lho. Itu yang selalu menjadi Rasulullah ketika salah satu amalan yang baik berarti mengingat mati. Mengingat mati boten lelek napa malih sembrono. Nah, nek pas akeh lali ya ngoten niku nggih. Pas kelingan boten wani. Nah, mudah-mudahan kita terus mengingat mati seperti Kiai Dahlan. Justru kematian itulah yang menjadi motivasi untuk kita melakukan yang terbaik dalam sisa hidup kita. Nah, mudah-mudahan di sisa-sisa hidup kita, mbok mangke diparingi jatah pinten, kita bisa melakukan yang terbaik, termasuk salah satunya adalah membantu MTS Muhammadiyah. Kira melakukan Pak Punten, mugi-mugi segede punika wonten manfaatipun. Nasrul